Whether you are driving a car or learning something in bedroom, radio is a friend which is always there with you to make every moment a special one. Entah sedang berada di mobil ataupun belajar apapun di kamar, radio adalah teman yang selalu ada untuk membuat momen menjadi istimewa. Hadirnya internet menjadi tantangan tersendiri bagi industri radio di Indonesia saat ini. Namun hal tersebut bukan berarti pertanda akhir dari industri-industri radio. Pertumbuhan media berbasis internet justru menjadi sarana penunjang untuk mengoptimalkan industri radio saat ini. Keberadaan radio streaming misalnya. Terlebih, kelebihan radio streaming tidak hanya sebuah perangkat yang praktis, namun juga membebaskan pendengar dari biaya apapun alias gratis. Munculnya ide-ide kreatif seperti layanan streaming radio ini dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk menyelamatkan industri radio di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi era digital, radio masih mampu bertahan dengan berbagai inovasi untuk mempertahankan pendengar setia. Radio kini berbasis internet yang disebut radio stream. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor berupaya ikut serta dalam mempertahankan eksistensi radio berbasis internet. Dari Laboratorium Radio Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Akademia Bogor sudah dapat mendengarkan siaran radio melalui streaming. Dosen praktisi radio Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor, Mei Crescentia mengatakan, dunia media informasi mengalami dinamika yang luar biasa, terutama dalam mengiringi era globalisasi dan disrupsi termasuk radio. Menurutnya, lembaga penyiaran harus tanggap melakukan transformasi menyikapi berbagai hal kekinian. Ia memberi saran agar radio harus mulai fokus pada program segmentif dan spesialis. Mei berharap radio harus mampu meningkatkan level kompetisinya dengan inovatif dan kreativitas agar tidak kalah saing dengan media berbasis internet. Dunia media informasi saat ini mengalami dinamika yang luar biasa, terutama dalam mengiringi era globalisasi dan juga disrupsi. Nggak terkecuali di sektor media penyiaran, termasuk di radio. Untuk itu, konten radio juga perlu bertransformasi seiring dengan tuntutan zaman. Lembaga penyiaran radio, termasuk kita yang di kampus, di radio kampus misalnya, harus juga menyikapi dinamika ini dengan menciptakan inovasi dan kreativitas. Salah satunya tadi dengan melakukan transformasi digital sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi lembaga penyiaran harus tanggap melakukan transformasi, menyikapi berbagai hal kekinian di era disrupsi, termasuk perilaku konsumennya, pendengarnya. Saran saya agar radio itu mulai fokus pada program yang segmented dan juga sangat spesialis, termasuk di kampus. Hal lain adalah kalau kita lihat saat ini kan televisi sudah mulai bergerak ke arah siaran khusus dengan konten yang tersegmentasi, dan saya berharap radio juga demikian. Seringkali kita ngobrol gitu, kita bicara kalau radio di era saat ini tuh banyak yang pesimis ya dalam konteks pengembangan untuk meraih audiens. Maka itu kita harus jeli membuat format program yang disesuaikan dengan karakter atau perilaku para pendengarnya. Senada dengan Mei, dosen teknik sistem studio radio Denny Heriandi Rahman mengatakan dengan karakteristik yang dimiliki, radio tentunya berbeda dengan media lainnya. Radio itu audible, personal, dan interaktif. Ditambahkan Denny, sebagai radio komunitas dan media pembelajaran mahasiswa, tentunya suara Pakuan akan memberikan yang terbaik dan menjalankan fungsi radio sebagai media penyiaran, tentunya sesuai dengan penyiaran publik. Dengan karakteristik yang dimiliki radio dan tentunya berbeda dengan media lainnya, salah satunya karakteristik radio itu audible, atau yang lebih akrab dengan berbeda dengan yang lainnya, yang lebih akrab dengan pendengar itu personal dan interaktif ya. Dengan salah satu karakteristik itu saja sebetulnya radio sudah memiliki ciri khas yang berbeda dengan media lainnya. Jadi menurut saya tidak akan pernah mati atau tergantikan. Jadi tinggal bagaimana para praktisi atau pelaku industri penyiaran radio perlu beradaptasi dengan perkembangan digital dewasa ini. Dengan beragam inovasi dan terobosan radio,
akan semakin bertahan. Jadi kembali lagi ke para pelaku industri radionya sendiri ya, termasuk SDM-nya, terus kemudian konten siarannya, apakah mengikuti perkembangan zaman, kemudian teknologinya yang digunakan akan mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini. Ketika mereka mampu beradaptasi dengan itu semua, insya Allah radio tidak akan mati, malah akan semakin tidak tergantikan. Lalu, bagaimana tanggapan para Akademia Bogor tentang Radio Suara Pakuan? Karena dulu itu kan radio Suara Pakuan sebenarnya bukan radio Suara Pakuan ya. Kalau dulu itu kan masih laboratorium radio gitu ya. Jadi ya kita cuma mempunyai alat sekadarnya lah untuk belajar untuk melakukan siaran. Nah, kalau sekarang itu kita mengikuti era digital yang udah berkembang pesat juga gitu kan. Jadi kita udah ada yang namanya radio streaming. Nah, itu mungkin salah satu terobosan baru atau salah satu hal yang menunjang kita bisa terus maju di era digital yang perkembangannya kita tahu sendiri sangat-sangat pesat gitu. Nah, mungkin setelah ini siapa tahu kan Radio Suara Pakuan bisa mempunyai frekuensi yang lebih luas di seluruh dunia gitu. Apa sih radio itu menurut kamu? Pendapat gue sih untuk radio itu ya untuk menyampaikan kabar karena kan di zaman dulu kan belum ada namanya televisi ya. Jadi radio itu mengirimkan kabar yang tersebut. Pendapat gue tentang radio itu media penyampaian informasi selain televisi dan juga internet sekarang ya tentunya. Yeah. Tentunya sebelum dua itu hadir, ada radio dulu terlebih dahulu sebagai pencetus awalnya adanya penyebar informasi kayak gitu. Kalau menurut gue. Radio itu untuk informasi satu arah gitu ya. Oke. Ya. Kalau menurut gue ya radio itu adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi atau radiasi. Ya, radio itu media penyebaran informasi yang tanpa gambar ya, pas suara doang. Tapi ya sebenarnya itu tuh bisa dibilang media penyebaran informasi yang pertama kali umum dikenal di masyarakat ya. Karena dulu kan kalau kita lihat dari zaman dulu ya orang lebih familiar dengan radio dong ya sebelum kenal TV dan yang lain sebagainya seperti kayak sekarang ini. Bagaimana tanggapan kamu mengenai radio saat ini? Di era digital ini kan udah banyak banget ya namanya televisi, aplikasi, dan untuk bersaing sih menurut saya sih bisa ya karena banyak sekali bisa ditaruh di Spotify, di aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau untuk bersaing menurut gue bisa karena selama itu masih memiliki peminat dan ada orang yang mendengarkan itu si radio tuh pasti tetap bisa hidup gitu. Karena semua itu tergantung minatnya seseorang untuk mendengarkan atau tidaknya radio tersebut. Kalau bersaing di era digital kayaknya bisa aja sih asal ada yang buat menarik gitu, maksudnya buat yang anak-anak di usia-usia kita tuh kan nggak cuma ini sih, orang-orang lama juga masih ada yang pakai radio gitu, nggak cuma sekarang. Kemungkinan untuk bersaing sedikit ya Bang ya, karena soalnya makin banyak teknologi yang bisa digunakan gitu, kayaknya handphone gitu kan, bisa juga untuk alat merekam juga dan sebagai macam media-media lainnya Bang. Harusnya sih bisa selama program-program yang ada di radio itu bisa ngikutin perkembangan zaman gitu kan. Ya harusnya dia bisa ngikutin perkembangan yang sekarang ini, apalagi kan anak-anak sekarang tuh kan ini ya minat ngedengerin musiknya itu kan lumayan ya. Ya. Sebenarnya dengan adanya musik-musik yang hits yang sekarang lagi booming, terus itu diputar di radio, itu sebenarnya bisa jadi faktor yang bikin radio itu juga bisa berkembang karena banyak orang yang jadi pendengarnya, terus banyak yang minat ya otomatis ya radio itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti inovasi harus terus. Jelas, inovasi harus terus ya. Program-programnya apa nih, kayak gimana gitu yang kira-kira anak-anak zaman-zaman sekarang ini minat kayak gitu ya. Apa harapan kamu untuk Radio Suara Pakuan dan juga radio lainnya? Gue cuma berharap Radio Suara Pakuan ini kan karena ngelihat dari kualitas anak-anaknya sendiri nih ya,
dari khususnya dari ilmu komunikasi kan udah sangat keren-keren gitu ya. Mungkin bisa dikembangkan lebih jauh gitu, dan gue berharap frekuensi dari Radio Suara Pakuan ini bisa berkembang dan bisa lebih luas lagi, agar Radio Suara Pakuan ini tuh nggak cuma sekedar radio untuk praktek gitu. Jadi semua orang dan semua dimanapun dia bisa mendengarkan dan bisa menikmati program-program yang ada di Radio Suara Pakuan. Ya terus berinovasi aja ya, biar ngikutin perkembangan zaman. Terus ya selain juga berinovasi buat ngikutin perkembangan zaman ya, jelas radio juga harus mikirin poin edukatif ya. Jadi nyampein juga hal-hal yang ringan tapi edukatif dan itu bisa diterima sama anak-anak sekarang. Radio tak akan mati di gerus zaman. Radio bisa terus beradaptasi dengan teknologi. Radio Suara Pakuan pun ikut beradaptasi dengan teknologi. The most amazing things about radio is the surprise that it brings along while playing music. The mood it sets in. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.